Assalamualaikum. Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's time to learn English, membuat belajar bahasa Inggrismu menjadi lebih mudah. Asik. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga terdapat berbagai tata bahasa atau grammar yang perlu kita pahami. Salah satunya adalah to be. Dan to be sendiri memiliki fungsi yang cukup penting dalam membuat kalimat bahasa Inggris loh. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal si to be ini terlebih dahulu. Siapa sih to be ini? To be adalah kata bantu yang biasanya diikutkan pada sebuah kalimat. Masih ingat kan bahwa dalam bahasa Inggris itu minimal tersusun subjek dan juga verb. Bagaimana jika kalian menjumpai contoh seperti ini? You diligent. You, kamu, diligent, rajin. Rajin adalah kata sifat, maka itu bukanlah sebuah kalimat. Mengapa demikian? Karena hanya ada subjek, tapi tidak terdapat kata kerja. Nah, dalam kasus seperti ini, kita perlu bantuan dari si to be nih. Sehingga kalimatnya akan menjadi you are diligent. You, kamu, are kata bantu dari subjek you, dan diligent adalah kata sifat. Cukup jelas kan? Selanjutnya adalah macam-macam to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 5 macam guys, yaitu am, is, are, was, and were. Penggunaannya tergantung pada subjek sebelum to be dan juga bergantung pada jenis tenses yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan tabel berikut. To be untuk present tense berlaku aturan seperti ini. Jika subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Jika subjeknya you, we, they, maka to be-nya adalah are. Dan jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya adalah is. Sedangkan to be untuk past tense dan to be verb ing berlaku aturan seperti ini. Jika subjeknya I, she, he, it, maka to be-nya adalah was. Jika subjeknya you, we, they, maka to be-nya adalah were. Nah, jika sudah mengetahui macam-macam to be dan aturan penggunaannya, maka saatnya kita membuat contoh kalimat berdasarkan fungsi to be. Berikut ini adalah fungsi to be yang pertama, yaitu to be dapat digunakan sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda, baik pada kalimat present maupun pada kalimat past. Contohnya, I am a student. I adalah subjek, am adalah to be dari I, dan student adalah kata benda. Sedangkan contoh untuk kalimat past yaitu I was student. Cukup jelaskan perbedaan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, di mana pada kalimat pertama kita menggunakan to be am, merupakan kalimat present. Sedangkan pada kalimat kedua kita menggunakan to be was karena merupakan kalimat past. Pada fungsi yang kedua, to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan kata sifat. Contohnya pada kalimat present yaitu she is afraid. She adalah subjek, is adalah to be dari she, dan afraid adalah kata sifat. Sedangkan pada kalimat past, contohnya, she was afraid. To be is berubah menjadi was. Selanjutnya adalah fungsi yang ketiga. To be digunakan sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan. Umumnya, keterangan yang dimaksud adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Contohnya, they are in the class. They adalah subjek, are adalah to be dari they, dan in the class adalah keterangan tempat. Sedangkan pada kalimat past, contohnya, they were in the class. To be are berubah menjadi were.
Dan fungsi to be yang terakhir adalah to be digunakan sebagai penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Bentuk to be digunakan dalam kalimat present continuous yang dimana menggunakan am, is, are, dan past continuous yang menggunakan was and were. Pada kalimat present continuous contohnya yaitu I am eating, he is sleeping, you are listening. Sedangkan pada kalimat past continuous yaitu she was sleeping, they were sleeping. Agar lebih mahir lagi menggunakan to be dalam kalimat, kita buat beberapa contoh yuk, yang terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Let's go! Contoh yang pertama, he is a student. Dia adalah seorang siswa merupakan kalimat positif. He is not a student. Dia bukan seorang siswa adalah kalimat negatif. Dan is he a student? Apakah dia seorang siswa adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contoh berikutnya, they are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. They are not playing football. Mereka tidak sedang bermain sepak bola. Are they playing football? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Wah, amazing! Selamat ya guys, kalian sudah selesai mempelajari penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Tapi ingat ya, agar memudahkan kita menguasai penggunaan to be, kita harus selalu berlatih membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jangan pernah lelah dalam belajar, karena semuanya butuh proses kan? Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.